Terus kalau ada yang bilang, "Bang, kalau untuk urusan dunia gimana?" Jawabannya adalah sangat berguna. Kenapa saya bilang begitu? Karena memiliki akhlak yang baik, tentunya kita akan dicintai oleh orang lain karena perilaku-perilaku kita itu baik, terus ucapan-ucapan kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fatullah Channel. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kabar teman-teman baik-baik saja. Seperti biasa nih, saya doakan agar rezeki teman-teman semuanya senantiasa dilancarkan serta kalian diberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Kalian pernah dengar gak kata-kata akhlak? Misalnya kayak gini, gak ada akhlak, atau astaga, itu orang kok gak punya akhlak ya? Dan kata-kata akhlak-akhlak yang lainnya. Video ini saya mempunyai tema yang menurut saya menarik teman-teman, dan menurut saya penting untuk zaman yang sekarang. Tema kali ini adalah akhlak. Pentingnya akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian manfaat-manfaat memiliki akhlak yang baik, serta bagaimana cara memperbaiki akhlak yang kurang baik. So, kalian tenang saja, saya akan memberikan kalian tips dan cara agar kalian memiliki akhlak yang baik. Ngomongin soal akhlak ya teman-teman, video ini saya lebih khususkan untuk para pemuda, karena saya rasa sekarang sudah memasuki zaman edan. Kita lupain itu teman-teman. Baik, di sini saya akan memberikan pengertian akhlak. Akhlak secara umum ya. Walaupun secara umum ini masih berhubungan dengan akhlak secara Islam teman-teman. Akhlak bisa kita artikan sebagai tingkah laku seseorang melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan tindakan-tindakan yang baik ini dilakukan secara terus-menerus teman-teman. Jadi nggak cuma sekali ataupun dua kali. Akhlak di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah dan yang kedua adalah akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak ini wajib kita miliki teman-teman, wajib untuk semua umat muslim. Akhlak yang terpuji ini contohnya seperti jujur, dermawan, suka menolong, dan lain-lain. Sebaliknya, akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Akhlak yang seperti ini yang harus kita hindarkan teman-teman. Karena memiliki akhlak mazmumah ini tentunya merugikan untuk diri kita sendiri, merugikan orang lain. Dan contoh dari akhlak tercela ini adalah kayak suka bohong, kemudian dengki, iri, ataupun gibah. Buat kalian yang suka gibah, please dari sekarang kalian hapus kebiasaan-kebiasaan buruk itu, karena itu nggak baik untuk kalian. Ya teman-teman, sekedar informasi nih buat kalian. Memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji ternyata mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya adalah manfaat untuk akhirat. 1. Kita senantiasa akan dekat dengan Rasulullah. Karena saya pernah baca gitu ya, Rasulullah itu dekat dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Dan orang-orang dengan akhlak yang terpuji tersebut merupakan umat yang dicintai oleh Rasulullah teman-teman. Bisa kita simpulkan teman-teman, bahwasannya memiliki akhlak yang baik tentunya akan mengamankan akhirat kita kelak. Apalagi dekat dengan Rasulullah gitu. Siapa sih yang gak mau dekat dengan Rasulullah gitu pas di hari akhir nanti gitu loh. Saya rasa semuanya pengen lah. Manfaat yang kedua, akhirat kita akan dijamin. Berhubungan dengan manfaat yang pertama teman-teman, secara logika aja ya, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik serta orang-orang yang mencintai sholawat.
Kalau kita bisa deket nih dengan Rasul, otomatis lah akhirat kita akan dijamin gitu loh. Dan insya Allah juga kita akan terhindar dari siksa api neraka teman-teman. Masya Allah, itu merupakan beberapa manfaat dari memiliki akhlak untuk urusan akhirat teman-teman. Terus kalau ada yang bilang, Bang, kalau untuk urusan dunia gimana? Jawabannya adalah sangat berguna. Kenapa saya bilang begitu? Karena memiliki akhlak yang baik, tentunya kita akan dicintai oleh orang lain karena perilaku-perilaku kita itu baik, terus ucapan-ucapan kita baik. Itu akan membuat orang lain suka kepada kita loh, serta meminimkan orang-orang yang benci kepada kita. Kayak gitu. Manfaat yang kedua memiliki akhlak yang baik adalah hidup kalian akan tenang. Memiliki akhlak yang baik akan berpengaruh besar di dalam kehidupan kita teman-teman. Kenapa bisa tenang? Jawabannya adalah karena orang-orang dengan akhlakul karimah ini tentunya sudah memiliki tauhid yang bagus. Akan merasa bahwasannya setiap hari, setiap jam, setiap detik Allah itu memantau gitu loh. Dengan begitu, mereka akan meminimkan perbuatan-perbuatan yang jelek serta menjaga semua ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan mereka. Kalau kita dekat dengan Allah, tentunya kehidupan kita akan jauh lebih tenang. Ingat ya, kalian diberikan ketenangan itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak itu menyangkut semua kehidupan kita teman-teman, baik itu kehidupan sosial atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik di dunia pekerjaan juga teman-teman. Oh ya teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga, karena peran orang tua sangat penting di dalam pembentukan akhlak teman-teman. Akhlak seorang anak akan baik kalau didikan dan ajaran dari orang tuanya tersebut juga baik. Masuk ke faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berpengaruh juga dalam pembentukan akhlak teman-teman. Kenapa? Kayak misalnya kayak gini. Kalau kalian berada di lingkungan yang gak baik gitu loh, otomatis kalian akan mengenal hal-hal yang gak baik juga. Beda lagi kalau kalian berada di lingkungan yang positif, itu juga akan menularkan hal-hal positif untuk diri kalian. Tolong kalian pilih mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang harus kalian hindarkan, kayak gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini faktor bawaan dari lahir, kayak gitu loh teman-teman. Ada anak dengan akhlak yang bagus karena bawaan dari lahir. Kayak misalnya pas waktu dia kecil, misalnya kayak gini, dia punya makanan, terus ngelihat teman-temannya terus ngelihat ada nih salah satu temannya nggak bawa makan, terus dia kasih. Kayak gitu itu merupakan sudah ada di dalam diri si anak tersebut, kayak gitu. Jadi bawaan lahir, bawaannya udah baik-baik gitu loh. Jadi walaupun anak dari orang-orang yang biasa, kalau bawaan lahirnya udah baik, ya alhamdulillah baik gitu loh. Terus Bang, kalau akhlak saya kurang baik, ada cara nggak buat memperbaikinya? Ada teman-teman. Cara yang pertama untuk memperbaiki akhlak adalah niat, karena niat itu sangat penting. Kita tanamkan di dalam diri kalian, saya bisa berubah, saya bisa menjadi yang lebih baik. Tuh. Yang kedua adalah rajin beribadah. Tips yang kedua ini saya anjurkan buat teman-teman yang ingin nih memperbaiki akhlaknya. Dengan rajin beribadah juga kalian akan menjauhi hal-hal yang buruk untuk diri kalian sendiri. Dengan seiringnya waktu itu akan melatih perbuatan-perbuatan kalian yang dulunya buruk, insya Allah
akan berubah menjadi lebih baik. Masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah melatih diri. Kita melakukan perbuatan atau tindakan yang baik itu nggak cuma sekali dua kali teman-teman. Kita harus ngelakuinnya secara terus menerus. Tentunya secara ikhlas lah. Karena dengan melatih itu loh, itu akan memunculkan sebuah kebiasaan. Memperbaiki akhlak agar menjadi akhlak yang baik itu tentunya butuh proses teman-teman. Dan di dalam proses itu kalian harus melatih diri kalian. Sering-sering melatih diri kalian berbuat atau bertindak yang baik-baik. Terus tips yang keempat adalah sabar dan istiqomah. Tips yang nomor 4 ini adalah tips yang paling penting menurut saya teman-teman. Pasti ada cobaan-cobaan kalau kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalian juga ngerasa malas gitu loh. Itu pasti nantinya akan muncul. Nah, saya harap dengan kalian bersabar dan istiqomah, mengingat lagi niat kalian, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang sebelumnya. Kalian harus ingat itu. Kayak gitu. Insya Allah rasa malas kalian akan hilang. Kita lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima adalah pilih lingkungan yang positif. Seperti yang saya katakan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak salah satunya adalah lingkungan. Jadi dari sekarang kalian pilih lingkungan yang positif, kalian jauhi lingkungan yang negatif. Lebih bagus lagi kalau kalian mempunyai komunitas-komunitas yang positif, komunitas-komunitas yang berhubungan dengan agama, komunitas-komunitas yang mendorong kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya bahas tentang akhlak ini. Kalaupun ada tutur kata yang salah atau penyampaian saya yang salah, mohon kalian ingatkan saya dengan cara kalian komen di video ini. Buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, tolonglah tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan subscribe itu juga akan membuat saya lebih semangat serta membuat channel ini lebih berkembang ke depannya. Saya Fatullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.